Suara gemerisik daun pinus di kaki Gunung Kelut terdengar tenang sore itu. Langit cerah, matahari menurunkan sinarnya perlahan di balik lereng timur. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan hari, gunung yang tampak jinak itu akan menjadi lautan api dan abu. Namun bagi 5 anak muda asal Malang, Raffi, Dimas, Reza, Sinta, dan Alif, sore itu hanyalah awal dari sebuah petualangan. Mereka datang dengan niat sederhana, mendaki, merekam vlog, menikmati malam di puncak gunung aktif. Sebuah ide spontan yang muncul setelah menonton video wisata, eksotisnya Gunung Kelut, di YouTube. Cuma 2 hari, bro, naik turun, gampang itu, kata Raffi sambil memeriksa peta di ponselnya. Ia adalah ketua tim, berpengalaman mendaki Lawu dan Semeru, orang yang dikenal tenang tapi keras kepala. Dimas, sang pembuat vlog, sibuk mengatur kamera GoPro di helmnya. Kita bikin seri pendakian gunung aktif Jawa Timur, biar viral, serunya bersemangat. Reza, yang paling pendiam, hanya mengangguk pelan. Ia membawa peralatan medis dan selalu jadi penyeimbang di setiap ekspedisi. Sinta, satu-satunya perempuan, duduk di batu sambil menulis di buku catatannya. Ia adalah jurnalis magang yang sedang mencari bahan untuk tulisan tentang pariwisata gunung setelah erupsi. Sementara itu, Alif, yang paling muda dan baru pertama kali mendaki gunung aktif, terlihat gugup sejak awal. Basecamp Blitar tampak ramai sore itu. Beberapa warga sedang menurunkan hasil panen cabai dan jagung. Di pos registrasi sederhana, seorang bapak tua penjaga basecamp menatap kelima pendaki itu dengan raut ragu. "Kamu tahu, Nak, Kelut ini sekarang sudah mulai sering gempa kecil," katanya pelan. Raffi tersenyum sopan. "Iya, Pak. Tapi BMKG bilang masih aman, kan?" Bapak itu menarik napas dalam. "Aman mungkin. Tapi kadang gunung itu nggak peduli status. Nak, kalau dia mau marah, ya marah." Mereka tertawa kecil, menganggapnya hanya nasihat khas penjaga pos. Tapi Alif diam. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Angin sore yang biasanya sejuk justru panas. Bau belerang tercium lebih pekat, menusuk hidung. Ia sempat melihat burung-burung beterbangan ke arah barat, meninggalkan lereng. Sekitar pukul 16, mereka mulai mendaki menuju pos 1. Jalur Blitar terkenal sepi dibandingkan jalur Kediri. Vegetasi lebat, banyak akar dan tanah lembab. Di kiri kanan, reruntuhan batu vulkanik menjadi saksi letusan-letusan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Dimas merekam setiap momen, tawa, obrolan, langkah kaki di tanah basah. Ia tak tahu bahwa video itu kelak menjadi satu-satunya bukti nyata perjalanan mereka. Malam pertama di pos 2 terasa damai. Mereka mendirikan tenda, memasak mie instan, dan berbagi cerita. Langit bertabur bintang. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Alif terbangun. Ia mendengar bunyi, duk-duk, dari arah bawah gunung. Seperti suara batu besar jatuh. "Raffi, kamu denger gak?" bisiknya. Raffi yang separuh tertidur menjawab malas, "Mungkin longsor kecil, biasa. Tidur aja, besok naik pagi." Tapi getaran itu terus berulang, halus tapi terasa di tanah tempat mereka tidur. Alif memejamkan mata lagi, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Pagi berikutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Udara semakin panas, kabut tipis mengandung aroma belerang yang tajam. Di beberapa titik, tanah mengeluarkan asap kecil, pertanda aktivitas vulkanik sedang meningkat. Sinta sempat memotret fenomena itu. "Ini bagus buat liputan, ya? Gunung yang hidup," katanya. Reza menjawab singkat, "Gunung yang sedang mengingatkan." Menjelang siang, mereka tiba di pos bayangan, area berbatu yang menghadap langsung ke arah kawah. Dari sana, terlihat kepulan asap putih naik perlahan dari puncak Kelut. "Besok pagi kita ke atas. Sekarang istirahat di sini aja," ujar Raffi. Mereka makan siang, tertawa, saling ejek. Tapi di tengah keceriaan itu, bumi kembali bergetar halus. Getaran yang cukup lama, membuat botol air di tanah bergoyang. Serius? Ini udah gak wajar," kata Alif. Namun Dimas malah menyorot kamera ke wajahnya. "Lihat nih guys, efek gempa kecil.
Ala menyapa kita, hahaha. Raffi mengabaikan, berusaha tetap tenang. Tapi sorot matanya mulai berubah. Ia menatap ke arah kawah yang tampak lebih gelap daripada tadi pagi. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Suara hewan malam terdengar sejak pukul 5. Di kejauhan, kilatan cahaya samar muncul dari arah puncak, seperti petir tanpa suara. Petir kering, gumam Reza. Tanda muatan listrik tinggi di udara. Ini gejala praletusan. Sinta menatapnya heran. Jadi, gunung ini beneran mau meletus? Reza tidak menjawab. Ia hanya memandangi langit yang kini berwarna jingga tua, seperti terbakar dari dalam. Malam kedua menjadi malam terakhir mereka melihat langit tanpa abu. Mereka berkemas, menyiapkan rute pendakian ke kawah untuk esok pagi. Dimas sempat merekam video terakhir sebelum tidur. Dalam video itu, ia berkata, "Hari kedua, udara makin panas tapi kita masih semangat. Besok kita sampai puncak Kelut. Semoga nggak ada hal aneh. Doain aja, guys." Lalu terdengar suara Raffi di belakangnya. "Kalau gunung marah, jangan lawan, ya. Tapi kalau belum marah, nikmati aja." Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 23.45, pos pengamatan Gunung Kelut di Kediri mencatat peningkatan signifikan aktivitas vulkanik. Status gunung naik dari waspada ke siaga, dan menuju awas keesokan paginya. Tapi sinyal di lereng Blitar sudah menghilang. 5 pendaki itu tak menerima peringatan apapun. Sementara di tenda kecil mereka, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras kali ini. Alif menatap langit melalui celah tenda. Awan hitam menggulung, seolah bergerak dari arah kawah menuju mereka. Bau belerang menebal, menusuk mata. Seekor burung gagak melintas rendah, lalu jatuh di tanah, mati. Ia membangunkan yang lain dengan panik. "Ada yang aneh, kita harus turun." Tapi Raffi, yang baru bangun setengah sadar, menjawab pelan. "Tenang, Liv. Belum apa-apa ini, tidur lagi, besok baru jalan." Dan malam itu, di balik awan yang makin pekat, Gunung Kelut bersiap untuk amarah terbesarnya dalam 1 dekade terakhir. 5 pendaki itu, tanpa sadar, sudah berada di jalur maut, jalur yang tidak akan pernah dicatat di laporan resmi manapun. Kabut pagi di lereng Gunung Kelut tampak lebih tebal dari biasanya. Embun masih menggantung di pucuk dedaunan, namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Udara berbau belerang, menusuk hidung setiap kali bernapas. Raffi membuka tenda pertama kali. Suaranya berat. "Bangun, bro. Kita harus gerak sebelum jam 8. Satu persatu yang lain keluar. Wajah mereka masih lelah setelah malam panjang. Dimas menyalakan kamera kecil di tangannya, mencoba bersikap ceria seperti biasanya. Hari kedua pendakian, teman-teman. Cuaca agak suram tapi semangat tetap on. Reza hanya tersenyum tipis sambil memeriksa alat pendeteksi suhu tanahnya. Jarum indikator naik beberapa derajat dari hari sebelumnya. Ia menatap kawah di kejauhan, terlihat mengeluarkan asap yang sedikit lebih pekat. Gunungnya lagi bernafas, gumamnya pelan. Sinta mencatat di bukunya, tangan agak gemetar. Ia bukan hanya mencatat suhu atau arah angin, tapi juga perasaan. Udara pagi ini terasa seperti menahan sesuatu. Seperti dada bumi yang penuh dan siap meledak. Sementara itu, Alif duduk di batu besar tak jauh dari tenda. Ia menatap langit yang abu-abu pucat, tanpa burung, tanpa serangga. "Sepi banget, ya? Kayak gak ada kehidupan," ujarnya lirih. Raffi menjawab santai, "Biasalah, makin tinggi makin sepi. Udara tipis, makhluk-makhluk kecil gak tahan." Tapi sebenarnya, dalam hatinya ia pun merasa tidak tenang. Perjalanan menuju pos bayangan dimulai pukul 8.15. Jalur semakin menanjak, dan vegetasi mulai jarang. Semakin ke atas, semakin sering terdengar suara, klik-klik, dari tanah. Seperti ada tekanan kecil keluar dari celah batu. Beberapa titik tanah hangat ketika diinjak. Reza sempat mengingatkan, jangan berdiri lama di satu tempat. Tekanan uapnya tinggi. Dimas, yang masih merekam, mencoba bercanda. "Wah, kalau meledak pas kita lewat, kita bisa jadi vlog paling viral di YouTube. Nih."
Tapi tak ada yang tertawa. Mereka semua hanya saling pandang, lalu kembali melangkah diam-diam. Menjelang siang, awan di atas puncak mulai menebal. Dari jauh terlihat pusaran halus seperti embusan dari cerobong besar. Sinta berhenti dan menatap ke langit. Kayak ada cahaya di balik awan, kalian lihat gak? Raffi mengerutkan dahi. Mungkin pantulan sinar matahari. Namun Reza menatap lebih lama. Ia melihat kilatan samar keunguan di balik kabut, bukan petir, tapi seperti kilau logam panas yang berputar di udara. Mereka mencapai pos bayangan sekitar pukul 1 siang. Tempat itu berupa dataran berbatu di tepi tebing, menghadap langsung ke kawah Kelut. Dari sana, pemandangan seharusnya indah, gunung-gunung kecil di sekitar, danau kawah kehijauan di kejauhan. Tapi hari itu, danau itu terlihat kelam, warnanya berubah ke abu kehijauan pekat, dengan uap panas naik perlahan. Dimas mengeluarkan kameranya lagi, tapi kali ini suaranya tak seceria tadi. Teman-teman, ini pertama kalinya aku lihat danau gunung yang warnanya bukan hijau, tapi kayak lumpur mendidih. Raffi hanya mengangguk pelan. Kita istirahat di sini. Kalau angin masih ke arah barat sore nanti, kita bisa lanjut ke puncak. Namun Reza memotong. Kalau arah angin berubah ke timur, abu bakal ke sini. Harusnya kita turun. Ucapan itu dibiarkan menggantung di udara. Sore itu, mereka menyiapkan tenda di dataran batu. Angin makin kencang, membawa bau belerang yang lebih pekat. Suara gemuruh samar mulai terdengar dari arah bawah gunung. Tidak besar, hanya seperti getaran jauh, namun cukup membuat batu kecil di sekitar mereka bergeser. Gempa lokal, kata Reza, berusaha tenang. Cuma 1-2 detik, kok, tambah Raffi, menenangkan yang lain. Tapi Sinta menangkap tatapan cepat antara Raffi dan Reza, tatapan yang seolah menyembunyikan kekhawatiran. Malam tiba. Kabut turun cepat, menelan seisi lereng. Mereka makan seadanya, nasi instan dan sarden kaleng. Dimas mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Besok pagi kita bisa lihat sunrise dari puncak. Kan? Katanya sunrise di Kelut paling cantik se-Jawa Timur. Raffi tersenyum samar. Kalau cuacanya bersahabat, ya. Sekitar pukul 21, angin berhenti total. Tidak ada suara apapun, bahkan serangga. Hening yang terlalu sempurna. Tiba-tiba tanah di bawah tenda bergetar pelan. Kalian ngerasain gak? Tanya Alif. Getaran makin terasa, diikuti suara seperti desisan panjang dari dalam bumi. Dimas menyalakan kamera secara refleks. Rekaman ini harus ada di vlog, katanya, setengah gugup. Namun beberapa detik kemudian, getaran berhenti. Sunyi lagi. Raffi membuka pintu tenda, menatap ke arah kawah. Langit di sana berubah warna. Bukan gelap, tapi keunguan, seperti ada cahaya samar dari balik awan. Reza mendekat. Itu bukan petir. Lalu apa? Tanya Sinta. Reza menelan ludah. Ionisasi udara. Tekanan gas di bawah sana lagi naik. Tak ada yang menjawab. Mereka semua menatap ke arah kawah, terdiam cukup lama. Lalu terdengar satu suara dari kejauhan, seperti ledakan kecil, disusul getaran singkat. Batu di sisi kiri pos terlepas dan jatuh ke jurang. Alif memegang bahu Raffi dengan panik. Kita turun aja, ya? Ini udah gak normal. Namun Raffi menatap jam tangannya, lalu menatap langit yang kini perlahan meredup lagi. Tenang. Kalau besok pagi masih begini, baru kita putuskan. Dimas menutup kamera, wajahnya muram. Gila, ini sih bakal jadi konten horor, bukan vlog wisata. Reza hanya berujar pelan, kadang, alam gak suka direkam. Malam semakin larut. Mereka mencoba tidur, tapi setiap beberapa menit terdengar suara duk-duk, seperti sesuatu berdetak di dalam tanah. Udara makin hangat, dan dari luar tenda, cahaya samar oranye kadang muncul di balik kabut. Alif nyaris tak bisa tidur. Dalam setengah sadar, ia merasa mendengar bisikan pelan dari luar, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Liv. Ia membuka mata, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang berputar pelan di depan tenda. Subuh menjelang. Suara kokok ayam dari desa jauh di bawah gunung terdengar samar,
tapi udara tidak segar seperti biasanya. Langit abu-abu tua, seolah matahari enggan muncul. Raffi bangun lebih awal, menatap kawah. Asap kini mengepul tebal, menyelimuti hampir seluruh puncak. Reza menghampirinya dengan wajah cemas. "Raf, aku yakin tekanan gasnya udah naik banget. Kita harus turun sebelum siang." Raffi diam lama. Ia menatap langit, lalu menatap teman-temannya yang masih membereskan tenda. "Sekali ini aja, kita naik sampai batas aman. Cuma mau lihat dari dekat, terus langsung balik. Aku janji." Dan keputusan itu, yang tampak sederhana di pagi itu, menjadi langkah kecil yang membawa mereka ke tengah murka Gunung Kelut. Langit sudah mulai berubah warna, tapi mereka belum menyadarinya. Udara, tanah, bahkan diamnya alam, semua sedang bersiap menunggu waktu untuk meledak. Pagi di lereng atas Gunung Kelut terasa ganjil. Langit tampak keabu-abuan, seperti kertas tua yang berdebu. Tidak ada sinar matahari, hanya cahaya redup yang menembus kabut. Raffi berdiri di depan tenda, memandangi kawah di kejauhan. Asap yang semula tipis kini naik lebih cepat, membentuk kolom besar seperti tabung yang menembus awan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dari wajahnya terlihat jelas. Ada sesuatu yang ia khawatirkan, namun enggan diucapkan. Reza datang membawa air panas hasil rebusan embun semalam. Ia menatap arah yang sama. Tekanannya naik lagi, ucapnya pelan. "Aku bisa dengar dari dengung tanahnya." Raffi menatapnya sekilas. "Maksudmu?" "Kalau kau diam, kau bisa dengar seperti ada suara napas dari dalam bumi." Raffi menutup matanya sejenak. Memang terdengar sesuatu, suara rendah dan panjang, samar, seperti dengungan mesin besar jauh di bawah tanah. Ia menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. "Kalau kita cepat, kita bisa naik ke kawah sebelum jam 11, terus langsung turun," katanya. Reza menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Sekitar pukul 8, mereka mulai naik dari pos bayangan. Jalur menuju puncak menanjak tajam, dikelilingi batu belerang yang lembek dan licin. Bau sulfur semakin kuat hingga menusuk tenggorokan. Sinta berjalan di belakang, merekam beberapa gambar dengan kameranya. "Gunung ini terasa hidup banget," katanya sambil tersenyum kecil. Alif, yang berjalan paling belakang, menelan ludah. "Aku malah ngerasa kayak dia lagi ngamatin kita." Mereka berhenti beberapa kali di jalur terbuka, mengatur napas. Kabut makin pekat, dan pandangan mulai terbatas hanya beberapa meter di depan. Di titik tertentu, mereka melewati celah batu sempit dengan dinding yang hangat, bahkan terasa panas bila disentuh. Reza menempelkan telapak tangan ke batu itu, lalu langsung menariknya. "Ini gak normal. Panasnya bukan dari sinar matahari." "Gas mungkin," jawab Raffi cepat, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dari kejauhan, suara dentuman kecil terdengar. Awalnya hanya sekali, lalu disusul 2 kali lagi, seperti petasan besar meledak di udara. Mereka saling pandang. "Itu suara apa?" tanya Dimas dengan wajah pucat. Raffi menatap ke langit. Mungkin batu runtuh di kawah. Namun beberapa menit kemudian, getaran kecil terasa di bawah kaki mereka. Tanah berguncang halus, debu berjatuhan dari dinding tebing. Burung-burung kecil yang semula bertengger di pohon sekitar terbang serentak ke arah barat, menjauh dari puncak. "Burung itu lebih peka dari manusia," gumam Reza. Alif berhenti melangkah, menatap kawah yang kini makin jelas. "Raffi, serius deh, ini tanda-tanda gak beres. Lihat, asapnya udah gak putih." Asap di kawah memang kini berubah warna, abu-abu gelap, pekat, seperti jelaga. Sesekali terlihat kilatan samar dari bawah, seolah ada api menyala di dasar kawah. Namun Raffi tetap bersikeras. "Kita udah sampai sejauh ini. Cuma mau lihat dari bibir kawah. 5 menit aja, habis itu turun." Sinta menatapnya, ragu. Tapi ia tahu, kalau Raffi sudah memutuskan, tak ada yang bisa mengubahnya. Perjalanan menuju bibir kawah terasa makin berat. Udara semakin tipis, suhu panas, dan bau gas belerang memaksa mereka menutup hidung dengan kain basah. Dimas beberapa kali batuk, sementara Alif mulai pusing. "Jangan lama-lama," kata Reza. "Kalau angin berubah arah, gas bisa bikin kita pingsan."
Akhirnya, setelah hampir 1 jam mendaki, mereka sampai di tepi kawah. Pemandangan di depan mereka luar biasa dan menakutkan. Kawah Kelut menganga lebar, dasar danau kawah yang biasanya hijau kini hitam pekat, bergolak seperti air mendidih. Asap panas mengepul dari celah-celah, dan di tengahnya tampak seperti kubah kecil yang naik turun perlahan, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Sinta menyalakan kamera. Aku gak tahu kenapa, tapi rasanya kayak ada yang marah di sini. Raffi berdiri di tepi kawah, menatap ke bawah dengan takjub. Cantik, tapi berbahaya. Jangan terlalu dekat. Namun Dimas, dengan rasa ingin tahu, justru maju beberapa langkah sambil mengarahkan kameranya ke pusat kawah. Ini fotagenya keren banget. Gila, asapnya kayak naga. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ledakan kecil terdengar dari bawah. Semburan uap panas meluncur ke atas, mengenai batu di dekat Dimas hingga pecah. "Wewe, mundur!" teriak Raffi. Mereka semua melompat mundur, hampir terpeleset di tanah licin. Dimas jatuh dan nyaris terguling ke lereng, tapi Alif menarik tasnya dengan cepat. Asap makin tebal. Udara tiba-tiba menjadi sangat panas, seolah mereka berada di bawah sinar matahari siang yang membakar. Reza berteriak, "Kita harus turun sekarang." Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara dari dalam kawah terdengar, bukan dentuman, tapi seperti geraman panjang. Suara itu membuat dada mereka bergetar, seperti bumi sedang mengaum. Alif menatap kawah dengan mata membesar. Itu bukan suara gas, kan? Raffi mencoba tetap tenang. Gas tekanan tinggi bisa kayak gitu. Ayo turun. Sekarang. Tapi sebelum mereka sempat menuruni jalur, kabut mendadak menutup semuanya. Angin berhembus keras, membawa abu tipis yang menyakitkan mata. Sinta menunduk sambil menutup wajah, "Aku gak bisa lihat apa-apa." Raffi berteriak, "Pegangan tali, jangan lepas." Mereka meraba-raba jalan menuruni batuan licin, tapi pandangan nyaris nol. Di tengah kabut itu, Alif sempat merasa seperti melihat bayangan hitam besar melintas di atas kawah, tak berbentuk jelas, tapi seperti siluet yang bergerak lambat di udara. Ia memejamkan mata, berbisik ketakutan, "Ada sesuatu di situ, sumpah aku lihat." Namun tidak ada yang mendengarnya, karena suara angin dan gemuruh tanah menelan segalanya. Ketika mereka berhasil keluar dari kabut tebal, langit sudah gelap meski masih pagi. Dari arah timur, awan besar bergulung cepat menuju lereng. Reza memeriksa kompasnya dan berkata pelan, "Arah angin berubah. Kalau itu abu, kita bisa kejebak." Raffi memandang ke bawah gunung, jalur yang harus mereka turuni. "Kalau kita cepat, masih bisa sampai pos bayangan sebelum sore," katanya. Tapi suaranya terdengar lebih seperti doa daripada keyakinan. Sebelum benar-benar turun, Sinta menoleh sekali lagi ke arah kawah. Asap masih mengepul, tapi kini bercampur dengan kilatan cahaya merah samar, seperti bara di bawah kaca. Ia memegang kamera di dadanya, berbisik kecil, "Kalau ini rekaman terakhirku, semoga orang tahu bahwa gunung ini bukan cuma batu dan api, tapi ada sesuatu di dalamnya yang hidup dan merasa." Mereka mulai berjalan turun dalam kabut yang makin tebal, tak sadar bahwa di atas sana, tekanan magma sudah mencapai puncaknya. Langit berdenyut keunguan. Bumi bergetar pelan, seperti tarikan napas terakhir sebelum meledak. Kabut belum juga menipis saat kelima pendaki itu menuruni jalur berbatu yang mengarah ke pos bayangan. Udara terasa semakin panas, dan setiap napas seperti menghirup pasir halus yang kering. Raffi berjalan paling depan dengan langkah cepat, sesekali menoleh untuk memastikan semua masih mengikutinya. "Terus di belakangku. Jangan pisah, apapun yang terjadi," serunya dengan suara setengah serak. Reza yang membawa peta dan kompas kini tampak gelisah. Jarum kompasnya berputar tak tentu arah, seolah kehilangan kutub. "Ini aneh," katanya, menatap jarum itu dengan dahi berkerut. "Medan magnet terganggu. Sepertinya." "Jangan bilang-bilang," potong Raffi cepat. "Kita cuma perlu terus turun." Sinta yang berjalan di tengah berulang kali menatap ke langit. Awan di atas mereka tidak lagi putih atau kelabu, melainkan kehitaman seperti tinta. Setiap kali kilat samar melintas di dalamnya,
udara terasa bergetar. Langitnya kayak mau pecah, gumamnya. Alif berjalan di belakang bersama Dimas, keduanya sudah kelelahan. Setiap langkah di batu licin seperti perjuangan kecil. Aku gak kuat lagi, Vi, keluh Dimas. Kakiku kram. Kita gak bisa berhenti, jawab Alif. Lihat asapnya di atas. Itu bukan kabut biasa, Mas. Mereka akhirnya menemukan sebidang tanah datar di antara dua tebing kecil dan memutuskan berhenti sebentar. Sinta membuka tasnya, memberi minum ke Dimas yang wajahnya pucat pasi. Reza menurunkan carrier-nya dan duduk, menatap sekeliling. Ia memperhatikan bahwa semak-semak di sekitar mulai layu, padahal semalam masih hijau. Beberapa serangga mati berserakan di tanah, dan udara berbau logam. Ini bukan cuma letusan kecil, katanya pelan, nyaris berbisik pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Panjang, bergulung, seperti ribuan petir yang bergema dari dalam bumi. Semua spontan menoleh ke arah puncak. Kawah Kelut, yang tadi mereka tinggalkan beberapa jam lalu, kini mengeluarkan kolom asap hitam raksasa. Asap itu membubung tinggi, membentuk jamur besar di langit, disertai kilatan oranye di dalamnya. Raffi berdiri terpaku, napasnya tercekat. Ya Tuhan! Sinta segera menyalakan kameranya. Kita harus dokumentasikan ini. Gak ada yang bakal percaya kalau gak lihat. Tutup kameramu, Sin, bentak Raffi. Ini bukan waktunya. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara letusan besar menggema. Dum! Tanah di bawah mereka berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang meledak dari perut bumi. Debu beterbangan. Batu kecil berjatuhan dari tebing. Dimas menjerit ketakutan dan langsung menunduk. Alif berpegangan pada batu, berteriak, kita harus cari tempat berlindung. Tapi sebelum mereka sempat bergerak jauh, hujan abu mulai turun. Halus, tapi deras, menutupi rambut, tas, dan tanah di sekitar mereka dalam hitungan menit. Langit menjadi gelap, seperti senja yang datang tiba-tiba di tengah hari. Reza menatap ke atas, matanya menyipit. Ini fase awal letusan. Kalau kolom abunya jatuh ke arah kita bisa mati kehabisan oksigen. Raffi langsung mengambil keputusan. Kita turun lewat jalur timur. Cepat, jangan berhenti. Mereka kembali berjalan dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya datang dari kilat yang sesekali menyambar di langit kelam. Suara gemuruh tidak berhenti, malah semakin keras. Udara terasa berat, membuat dada mereka sesak. Setiap beberapa menit, getaran besar mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Sinta berusaha tetap merekam, tapi kameranya mulai berkedip. Baterainya panas banget, katanya panik. Buang aja kalau ganggu, seru Raffi tanpa menoleh. Tapi Sinta menggenggamnya lebih erat, seolah benda itu satu-satunya saksi agar mereka tidak dilupakan. Ketika mereka mencapai titik turunan yang lebih curam, tanah mulai retak. Dari celah-celah batu keluar uap panas yang membuat kulit perih. Dimas berteriak kesakitan karena lututnya tersentuh batu yang tiba-tiba mengeluarkan cairan belerang. Panas. Reza langsung menariknya menjauh. Jangan injak tanah yang basah, itu lava mikro. Alif menoleh ke belakang. Dari puncak, terlihat cahaya merah menyala di balik awan tebal. Itu bukan matahari, melainkan pijaran magma yang menembus awan. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Vi, katanya pelan. Kalau kita gak cepat, kita bakal kejebak di lereng. Raffi mengangguk. Aku tahu. Tapi jangan panik. Fokus satu langkah demi satu langkah. Namun langkah demi langkah itu terasa seperti berjalan menuju neraka. Hujan abu semakin tebal hingga jarak pandang hanya tinggal 1 meter. Udara panas, suara ledakan berulang kali terdengar dari puncak. Setiap kali guncangan datang, batu di atas kepala mereka runtuh. Di tengah kekacauan itu, Reza berhenti tiba-tiba. Ia menatap sekeliling dengan tatapan bingung. Kompas gak jalan, jalur tertutup. Aku gak tahu lagi kita di mana. Terus aja ke bawah, teriak Raffi. Selama kita nurunin kontur, kita bakal ketemu jalur lama. Namun dalam kegelapan pekat, arah ke bawah pun tak lagi jelas.
Lereng berubah menjadi labirin batu, dan suara letusan membuat komunikasi hampir mustahil. Beberapa menit kemudian, mereka mendengar sesuatu yang lain, bukan gemuruh, melainkan suara berat yang bergulir dari atas lereng. Raffi menoleh cepat. "Lahar panas," katanya lirih. "Kita harus ke tempat tinggi. Sekarang." Mereka berlari sekuat tenaga menuju batu besar yang menonjol di sisi tebing. Dimas dan Sinta hampir terpeleset, tapi Alif menarik tangan mereka berdua. Hanya dalam hitungan detik, arus lumpur panas bercampur batu besar meluncur di bawah mereka, menghantam pepohonan dengan suara mengerikan. Mereka berlima berdiri di atas batu itu, terengah-engah. Tak ada suara selain dentuman jauh dan desis uap panas. Semua menatap satu sama lain, tubuh berbalut abu, mata merah karena iritasi. Tak ada yang bicara. Reza akhirnya memecah keheningan. "Kalau kita bertahan di sini, mungkin kita masih bisa selamat." Raffi mengangguk pelan. "Kita tunggu sampai reda." Namun dalam hatinya, ia tahu, letusan ini belum mencapai puncak. Langit di atas mereka semakin gelap. Angin membawa bau tajam sulfur. Sinta memandang ke arah puncak yang tak lagi terlihat dan berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Kenapa gak ada yang tahu kita di sini?" Tak ada yang menjawab. Karena jauh di bawah sana, seluruh jalur pendakian telah ditutup, dan sinyal komunikasi mereka sudah mati sejak 2 jam lalu. Beberapa menit kemudian, getaran terakhir datang. Kuat, dalam, menggetarkan tulang. Langit menyala merah menyilaukan, diikuti suara menggelegar yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Gunung Kelut benar-benar meletus. Ledakan itu bukan sekadar suara. Ia adalah kekuatan yang menghancurkan udara, menghantam tubuh dengan tekanan yang membuat dada nyeri seketika. Langit berubah menjadi merah menyala. Batu panas berjatuhan seperti hujan meteor, menghantam lereng, membakar pepohonan, menghancurkan batu besar di sekitar mereka. Raffi terhempas ke tanah, telinganya berdenging keras. Ia tidak mendengar apapun selain suara serupa trompet panjang yang melengking di kepalanya. Debu tebal menutupi wajahnya, membuatnya sulit bernapas. Ia merangkak mencari arah. Sinta, Reza, Dimas, Alif. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gemuruh. Beberapa meter di sebelahnya, Reza mencoba menegakkan badan. Ia menutupi kepala dengan jaket gunung, menahan batu kecil yang terus berjatuhan. Di sebelahnya, Dimas menggigil, tubuhnya setengah tertimbun abu panas. "Bangun, Mas, bangun." Reza menarik tubuh Dimas dengan tenaga sisa. Abu terasa seperti pasir mendidih di kulit. Sinta berusaha berdiri sambil memegang kameranya yang kini tertutup abu. Ia menatap sekeliling, hampir semua berubah menjadi kelabu. Lereng, pepohonan, bahkan langit kini satu warna. Hujan abu jatuh deras, menelan semua suara. Raffi akhirnya menemukan mereka satu persatu. Ia menatap kondisi Dimas yang tampak kesakitan. "Dia kena panas. Kita harus cari tempat berlindung." Reza menunjuk ke arah celah batu di sisi tebing. Di sana, ada rongga batu besar, mungkin bisa menahan abu. Mereka berlima berlari terseok-seok menuju sana. Setiap langkah terasa berat, karena abu menumpuk hingga setinggi lutut. Alif yang paling bugar di antara mereka membantu membawa Dimas. Saat mereka sampai di depan celah batu itu, panas dari luar terasa seperti oven terbuka. Mereka masuk ke dalam, ruang sempit yang gelap dan lembab, tapi cukup untuk berlima duduk bersandar. Di luar, suara letusan masih terus menggema. Reza menutup pintu masuk dengan ponco tebal. "Kita harus hemat oksigen. Jangan banyak bicara." Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya napas berat dan batuk dari Dimas yang terdengar. Sinta menggenggam kamera di dadanya, meski lensa sudah mati total. Ia menatap ke arah pintu batu yang kini hanya retakan tipis dengan cahaya merah samar dari luar. "Kalau kita gak keluar dari sini, gak ada yang bakal tahu kita pernah di sini," bisiknya lirih. Raffi menatapnya tajam. "Kita belum mati, Sin. Jangan ngomong kayak gitu." Tapi sinyal mati, kompas kacau, dan gak ada yang tahu kita naik dari jalur mana. "Semua pos pendakian udah ditutup waktu abu mulai turun," jawabnya pelan. Reza menunduk. Ia tahu Sinta benar.
Dalam situasi seperti ini, peluang mereka ditemukan hampir nol. 15 menit berlalu. Getaran belum berhenti, tapi sedikit melemah. Abu masih menetes dari celah atap batu, membentuk lapisan tipis di lantai. Suara dentuman besar berganti dengan deru angin dan suara batu menggelinding di luar. Reza mengeluarkan headlamp kecil. Cahayanya redup, tapi cukup untuk memperlihatkan wajah mereka. Semuanya berdebu, mata merah, bibir pecah-pecah. Aku haus, ujar Dimas dengan suara lemah. Raffi membuka botol minum terakhir mereka, memberi sedikit pada Dimas, lalu membaginya ke yang lain. Air itu terasa seperti emas cair, hangat, berbau abu, tapi satu-satunya yang menjaga kesadaran mereka. Di tengah sunyi itu, mereka mendengar suara aneh, seperti langkah berat di luar batu. Duk, duk, duk. Alif menegakkan tubuhnya. Kalian dengar itu? Reza mengangguk pelan. Mungkin batu jatuh. Tapi ritmenya kayak langkah. Balas Sinta. Raffi mendekati celah dan mengintip hati-hati. Tak ada apapun, hanya kabut abu pekat dan cahaya merah dari langit. Tapi ketika ia menatap lebih lama, ia melihat siluet samar, seperti seseorang berdiri di tengah hujan abu, diam, menghadap ke arah mereka. Ia berkedip, dan sosok itu hilang. Raffi mundur, wajahnya tegang. Gak ada siapa-siapa. Mungkin efek debu. Tapi hatinya tahu ia tidak berhalusinasi. Beberapa jam berlalu, suhu di dalam gua makin panas. Abu yang menumpuk di luar membuat udara sulit masuk. Nafas mereka mulai berat. Reza menyadari situasi ini tidak akan bertahan lama. Kalau lapisan abu makin tebal, oksigen kita bisa habis. Kita harus buka sedikit celah biar udara bisa masuk. Raffi mengangguk. Tapi jangan sampai abu masuk banyak. Mereka membuat celah kecil di pintu batu, dan udara segar, meski panas, masuk perlahan. Tapi bersama udara itu, terdengar lagi suara dari luar. Tolong. Semuanya terdiam. Suara itu terdengar lemah, jauh, tapi jelas. Seperti seseorang memanggil di tengah kabut. Tolong aku. Sinta menatap ke arah Raffi, wajahnya pucat. Ada orang di luar? Raffi langsung menatap Reza. Gak mungkin ada orang yang masih hidup di luar radius ini. Tapi aku dengar jelas, kata Alif. Suaranya dari arah kiri lereng. Mereka saling pandang dalam diam. Akhirnya Raffi memutuskan keluar bersama Reza untuk memeriksa. Ia memberi isyarat pada 3 lainnya untuk tetap di dalam. Begitu mereka melangkah keluar, dunia seakan berubah menjadi mimpi buruk. Segalanya kelabu. Tidak ada bentuk, hanya abu dan api jauh di atas sana. Panas membuat udara bergetar seperti tirai. Cepat, jangan jauh-jauh, kata Reza. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tolong sini. Mereka mengikuti arah suara, menuruni sedikit jalur yang sudah tertutup abu. Tapi ketika sampai di balik batu besar, tak ada siapapun. Hanya jejak sepatu samar di abu panas. Dan jejak itu bukan milik mereka. Raffi membeku di tempat, tenggorokannya kering. Ini gak mungkin. Tiba-tiba suara letusan kecil terdengar dari atas, membuat keduanya refleks berlari kembali ke gua. Saat mereka tiba, Sinta menatap mereka dengan wajah panik. Kalian dengar juga? Raffi hanya mengangguk. Kita gak nemuin siapapun. Kalau gitu siapa yang manggil? Tanya Alif lirih. Tak ada yang menjawab. Di luar, letusan masih berlanjut, tapi kini disertai suara lain, seperti bisikan panjang yang datang dari lembah, dibawa oleh angin dan abu. Reza menutup telinganya, berbisik dengan nada putus asa. Gunung ini gak cuma marah, dia manggil sesuatu. Mereka berlima hanya bisa saling tatap, sadar bahwa malam yang akan datang tidak akan membawa ketenangan, melainkan ujian antara hidup dan mati di tengah murka bumi yang menelan segalanya. Waktu kehilangan maknanya di dalam gua itu. Tak ada cahaya matahari, tak ada jam. Hanya gelap yang disertai suara gemuruh jauh di atas sana, seolah dunia di luar masih belum selesai meledak. Raffi menatap dinding batu yang lembab, berusaha menenangkan diri. Ia menghitung napas, satu-satu, seperti yang biasa dilakukan saat panik di gunung. Tapi setiap tarikan napas kini membawa bau sulfur dan rasa perih di tenggorokan. Dimas tergeletak di sisi kanan gua,
wajahnya pucat. Luka di kakinya mulai membiru, dan meski Reza sudah membungkusnya dengan kain basah, panas dari tanah membuatnya makin parah. Dia demam, kata Reza setelah mengecek dahi Dimas. Kalau kita gak turun dalam waktu beberapa jam, infeksi bisa nyebar. Raffi menghela napas berat. Turun kemana? Di luar kayak neraka. Sinta duduk bersandar di dinding, matanya kosong menatap kamera yang kini mati total. Ia sudah berhenti merekam sejak pagi, tapi tangan itu tetap menggenggam kameranya, seolah benda itu memberi kekuatan agar tak kehilangan kendali. Berapa lama kita di sini? Bisiknya. Entah, jawab Alif. Kayaknya udah lewat 1 malam. Tapi langit di luar masih sama, gelap. Di luar gua, suara gemuruh mulai berkurang. Tapi bukan berarti keadaan membaik. Justru keheningan yang muncul membuat mereka semua resah. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan dedaunan pun tak bergerak. Dunia seperti berhenti. Raffi akhirnya memutuskan untuk keluar sebentar, memastikan situasi. Ia membawa headlamp dan mengintip dari celah pintu batu yang separuh tertutup abu. Yang terlihat di luar membuatnya nyaris kehilangan napas. Seluruh lereng gunung kini tertutup abu setebal pinggang. Pepohonan yang kemarin masih hijau kini menjadi arang berdiri kaku seperti bayangan hitam. Batu-batu besar berserakan di mana-mana. Tak ada warna lain kecuali kelabu. Udara begitu panas dan hening hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia memutar tubuhnya, kembali ke dalam gua. Gunungnya udah berhenti, tapi semuanya mati. Jalur turun ketutup semua. Berarti kita kejebak di sini? Tanya Sinta. Untuk sementara, iya. Suasana menjadi berat. Tidak ada yang berbicara lagi. Waktu berjalan lambat. Beberapa jam kemudian, Reza memutuskan untuk menggali sedikit abu di sisi dinding gua, berharap bisa membuat celah ventilasi agar udara masuk. Namun saat ia menggali, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di bawah lapisan abu. Ia berhenti. "Vi, sini deh," panggilnya pelan. Raffi mendekat, menyingkirkan abu dengan tangan. Di bawah sana, muncul sesuatu seperti tulang kering manusia, separuh terbungkus kain yang sudah hangus. Mereka saling pandang, tak berkata-kata. Alif mundur perlahan, wajahnya pucat. Ini gak mungkin kan? Mungkin aja hewan. Tulang ini terlalu besar buat hewan, jawab Reza lirih. Dan ini lihat potongan kainnya, kayak celana lapangan. Hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Sinta menatap tulang itu lama, lalu berkata pelan, berarti bukan cuma kita yang pernah kejebak di sini. Raffi segera menutup kembali lubang itu dengan abu, mencoba menghapus bayangan buruk dari kepala mereka. Lupakan. Sekarang bukan waktunya mikirin itu. Tapi di matanya, ketakutan itu jelas. Malam kembali datang, atau mungkin sudah siang, tapi mereka tak bisa membedakannya lagi. Di luar, kabut abu memantulkan cahaya merah samar seperti bara yang belum padam. Sinta mendengar sesuatu dari dalam dinding batu, suara samar, seperti napas panjang di sela-sela gemuruh bumi. Ia menatap ke arah sumber suara. "Kalian dengar itu?" "Dengar apa?" tanya Alif. "Kayak ada yang bernafas di dalam batu." Reza menatapnya lelah. Itu mungkin cuma pantulan gema dari dalam perut gunung. Tekanan masih aktif, lava di bawah masih hidup. Sinta menggeleng. "Enggak, ini beda. Kayak ada yang mencoba bicara." Raffi memutar tubuhnya ke arah Sinta, menatap dalam. "Sin, tenang. Kamu butuh istirahat." Tapi Sinta tetap menatap ke arah dinding itu, matanya tak berkedip. "Aku bisa dengar dia." Dia manggil. "Dia siapa?" potong Alif cepat. Sinta menggeleng pelan. "Aku gak tahu. Tapi suaranya sama kayak yang kita dengar waktu pertama malam itu." Raffi menegakkan tubuh, wajahnya mulai tegang. "Gak ada suara apapun. Jangan biarin kepala kita main-main sendiri." Namun bahkan saat ia mengucapkannya, ia sendiri bisa mendengar bunyi samar, seperti bisikan yang datang dari celah batu. "Turunlah lebih dalam." Raffi terdiam. Ia tidak berani menoleh ke yang lain. Beberapa jam kemudian, suhu di gua mulai naik drastis. Mereka tak punya pilihan selain keluar,
mencari tempat yang lebih tinggi agar tak terpanggang oleh panas tanah. Raffi memimpin lagi, kali ini jalurnya hanya intuisi, karena semua tanda alam sudah hilang. Begitu mereka keluar, dunia tampak seperti planet asing. Tidak ada hijau, tidak ada biru. Semua tertutup abu, dan matahari hanya tampak seperti lingkaran oranye samar di balik kabut kelabu. Setiap langkah menimbulkan suara renyah seperti berjalan di salju, tapi bau belerang menusuk hidung, membuat mereka batuk. Alif berjalan di belakang, memandangi jejak mereka di abu. Lalu tiba-tiba ia berhenti. "Vi," panggilnya. Raffi menoleh. "Kenapa?" "Jejak kita hilang." Raffi melihat ke belakang. Abu yang mereka injak tadi tiba-tiba rata kembali, seolah ada tangan besar yang menyapu dari belakang. Tak ada sisa langkah. Tak ada tanda mereka pernah lewat. Sinta memegangi dada. Gunungnya hidup. Reza menatap sekitar, bibirnya kering. Atau mungkin, dia gak mau kita keluar. Mereka terus berjalan ke arah timur, berharap menemukan jalur sungai atau lembah yang bisa membawa ke bawah. Tapi setiap arah tampak sama, dan jarak pandang tak lebih dari 10 meter. Raffi memutuskan berhenti di balik batu besar untuk menandai lokasi dengan tali merah. Tapi begitu ia mengikatkannya, tali itu mencair perlahan, seperti meleleh. Ia menjatuhkan gulungannya, menatap Reza dengan mata membesar. "Kau lihat?" Reza mengangguk pelan. "Iya, ini bukan cuma panas, Vi. Ini medan yang gak normal." Mereka berlima akhirnya duduk di balik batu besar, tubuh lelah, mata kosong. Sinta menatap kamera yang sudah rusak, lalu menyalakannya sekali lagi meski tahu baterainya habis. Layar menyala sesaat, menampilkan rekaman terakhir mereka di kawah, sesaat sebelum ledakan. Tapi di rekaman itu, ada sesuatu yang berbeda. Di latar belakang, tampak sosok gelap besar yang berdiri di balik kabut asap, menatap ke arah kamera. Sinta menjerit pelan dan menjatuhkan kameranya. Gak mungkin waktu itu gak ada siapa-siapa. Raffi mengambil kamera itu, tapi layar sudah mati lagi. Tak ada yang bicara setelah itu. Di langit, suara gemuruh kembali terdengar. Gunung Kelut belum selesai. Dan bagi kelima pendaki itu, malam baru saja dimulai. Sudah 3 hari sejak letusan terakhir terdengar. Atau mungkin lebih. Tak ada yang tahu lagi. Raffi berhenti menghitung waktu setelah jam tangannya meleleh terkena abu panas di hari kedua. Satu-satunya yang masih menunjukkan tanda kehidupan hanyalah suara napas mereka. Berat, lambat, seperti ditelan kabut. Mereka terus berjalan menuruni sisi timur gunung, mencari tanda kehidupan. Tapi setiap lembah yang mereka temukan berujung pada dinding batu atau jurang yang baru terbentuk. Gunung Kelut berubah bentuk total. Peta, kompas, bahkan insting pendaki pun tak lagi berguna. Logistik mereka tinggal setengah botol air dan 2 bungkus roti yang sudah mengeras. Dimas makin lemah, lukanya membengkak dan berbau. Reza mencoba membersihkan dengan abu dingin dan air hujan yang dikumpulkan dari celah batu, tapi itu tak banyak membantu. Dimas mulai mengigau. Kadang ia tertawa kecil sambil menatap kosong ke udara, lalu menangis tiba-tiba. Sinta duduk di sampingnya, mengelus rambutnya lembut. "Kita pasti keluar, Mas. Tunggu sebentar lagi." Dimas tersenyum samar, matanya berair. "Aku dengar suara air. Sin. Sungai. Di bawah situ." Sinta menoleh ke arah lembah di depan mereka, tapi yang terdengar hanya angin membawa debu. Tak ada suara air. Raffi menatap Sinta, lalu menggeleng pelan. "Dia halusinasi. Jangan dituruti." Tapi malamnya, saat semua tertidur, Dimas menghilang. Pagi itu mereka menemukannya di bawah tebing, sekitar 20 meter dari tempat perkemahan darurat. Tubuhnya setengah tertimbun abu, wajahnya tenang seolah tidur. Di tangannya, masih tergenggam tali tambang pendek. Tali yang kemarin digunakan untuk menandai arah jalur turun. Sinta menjerit. Reza berusaha menarik tubuh Dimas, tapi ketika abu disingkirkan, mereka melihat mulutnya penuh pasir vulkanik, seolah seseorang, atau sesuatu, memaksanya menelan tanah gunung itu sendiri. Alif mundur sambil menahan mual. "Kita harus pergi sekarang. Gunung ini, gak mau kita di sini." Raffi menunduk dalam diam. Tak ada upacara. Tak ada doa panjang.
Hanya satu kalimat lirih yang ia bisikkan sebelum meninggalkan jasad temannya. "Maaf, Mas." Mereka melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Tapi sejak saat itu, seakan ada langkah lain mengikuti mereka dari kejauhan, ritmis, berat, dan tak pernah berhenti. Kadang mereka berhenti mendadak, berharap itu hanya pantulan suara sendiri. Tapi gema langkah itu terus ada. Menjelang sore, kabut makin tebal. Udara menjadi berat dan panas, membuat mereka sulit bernapas. Abu jatuh pelan-pelan dari langit seperti salju kelabu. Sinta mulai bicara sendiri, lirih, seolah sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Reza menepuk bahunya. "Sin, kamu dengar siapa?" Ia menoleh, matanya basah. "Dimas. Dia barusan bilang, jangan turun lewat sini." Raffi langsung menegur keras. "Cukup. Jangan sebut nama dia lagi. Kita harus fokus." Tapi ucapan itu justru memantul di kabut, menggema seperti ada suara lain yang menirukan. "Fokus. Fokus. Fokus." Alif menatap sekeliling, pucat pasi. "Vi, suara itu bukan gema kita." Raffi menarik mereka semua untuk berlari ke arah timur, menembus kabut yang semakin tebal. Tapi setiap langkah justru membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Batu besar dengan bekas tali leleh yang pernah mereka tandai 2 hari lalu. Reza memukul batu itu keras-keras sambil berteriak. "Kita muter. Kita kejebak di lingkaran." Raffi terdiam, menatap langit yang tak lagi tampak. "Bukan muter, mungkin kita gak pernah bergerak dari tadi." Hening menelan semuanya. Hanya suara napas mereka yang terdengar, lalu disusul oleh bisikan samar dari bawah tanah. "Jangan lawan arah. Turun." Sinta menatap mereka satu persatu. "Aku tahu ini gila, tapi aku rasa suara itu benar. Dia mau kita turun." Reza memegang kepalanya, hampir menangis. "Turun kemana, Sin? Di bawah cuma kawah, api, dan batu cair." Sinta menunjuk celah batu yang retak di depan mereka. "Ke situ." Celah itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang. Dari dalamnya keluar hawa panas dan suara mendengung seperti ribuan lebah. Tapi di sela-sela dengung itu, ada bunyi lain, lirih, seperti napas manusia. Raffi menatap celah itu lama. Ia tahu ini berbahaya, tapi pilihan mereka habis. Tak ada makanan, tak ada air, dan kabut makin pekat. Jika tetap di sini, mereka semua akan mati. "Baik," katanya akhirnya. "Kita turun. Tapi pelan-pelan. Aku di depan." Mereka masuk satu persatu, menuruni jalur batu sempit yang menukik curam. Suhu meningkat drastis, napas mereka makin berat. Tapi anehnya, semakin dalam mereka turun, suara gemuruh dari atas makin menjauh, dan berganti dengan suara lain. Air menetes, gemericik halus, seperti sungai di bawah tanah. Sinta mulai menangis pelan, setengah bahagia, setengah takut. Dia benar, Dimas benar. Namun ketika mereka mencapai dasar lorong itu, harapan berubah jadi mimpi buruk. Yang mereka temukan bukan sungai air, melainkan aliran lava beku yang masih merah menyala di bagian tengah. Di dinding batu, ratusan bentuk tangan terukir samar, seperti bekas cap manusia yang mencoba keluar dari batu cair. Alif menjerit kecil, mundur beberapa langkah. "Apa ini?" Reza berlutut, menatap bentuk tangan itu satu persatu. "Ini bukan ukiran. Ini sisa manusia yang meleleh." Raffi mencoba menahan mereka agar tetap tenang, tapi pandangannya sendiri mulai kabur. Di antara bentuk tangan itu, ia melihat satu cap yang masih segar, bekas abu lembut seperti baru ditempelkan. Dan di tengahnya, ada tulisan kecil seperti torehan jari. "Jangan naik." Tiba-tiba lorong bergetar. Batu-batu jatuh dari atas. Suara mendengung berubah menjadi pekikan panjang yang memekakan telinga, seperti gunung itu menjerit. Raffi menarik mereka semua ke sisi kanan lorong, menutupi kepala dengan ransel. Tapi ketika getaran berhenti, Sinta sudah tak ada di tempatnya. "Sin!" teriak Raffi panik. Reza menyorotkan senter ke arah aliran lava beku, dan di sana, di sisi berlawanan, Sinta berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya dipenuhi abu, dan senyum kecil terbentuk di bibirnya.
Dia panggil aku, katanya pelan. Lalu ia melangkah ke arah dinding batu, dan lenyap begitu saja, seperti ditelan. Raffi berlari, tapi Reza menahannya keras. Jangan, Vi, itu bukan dia lagi. Raffi menatap kosong ke arah tempat Sinta hilang. Ia tahu Reza benar, tapi hatinya tak siap menerima bahwa teman ketiganya baru saja diambil gunung. Malam itu, mereka bertiga berdiam di dasar lorong tanpa berkata apa-apa. Hanya suara magma yang berdesis pelan, dan bisikan samar yang terus memanggil nama mereka, satu persatu. Raffi, Alif, Reza. Lorong batu itu semakin panas. Udara seperti terbakar. Setiap tarikan napas membuat dada serasa diremas. Tapi Raffi terus memimpin di depan, wajahnya keras, langkahnya berat tapi pasti. Di belakang, Reza dan Alif menyusul dengan napas tersengal. Mereka sudah kehilangan Sinta, dan sebelum itu, Dimas. Sekarang hanya mereka bertiga. Dan entah berapa lama lagi gunung ini akan menahan mereka di perutnya. Vi, kita harus balik, ucap Reza dengan suara serak. Kalau terus turun, kita bakal mati keasapan. Raffi berhenti sejenak, menatap ke bawah lorong. Di sana terlihat cahaya redup, bukan cahaya api, tapi seperti pantulan air. Aku lihat sesuatu. Mungkin jalan keluar. Alif menggeleng cepat. Setiap kali kamu bilang, jalan keluar, kita justru makin masuk ke neraka ini. Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling, dinding batu di kiri kanan tampak bergerak pelan, seolah bernapas. Dari celahnya keluar uap putih yang berputar seperti kabut hidup. Reza menyorotkan senter ke arah itu, tapi sinarnya malah memantulkan bayangan hitam, siluet 5 orang berdiri sejajar. Padahal mereka hanya bertiga. Matikan senternya, bisik Raffi cepat. Reza menuruti, tapi bayangan itu tetap ada, bergerak mendekat perlahan hingga menempel di dinding. Salah satunya mengangkat tangan, meniru gerakan Reza. Ini bukan pantulan, gumamnya ngeri. Tiba-tiba terdengar suara berat dari ujung lorong. Seperti desahan panjang yang berubah menjadi suara dalam. Kalian ingin keluar? Raffi menegakkan tubuh. Siapa itu? Harga selalu ada, jiwa untuk jalan. Alif menutup telinganya dan menunduk. Udah cukup. Aku gak mau dengar lagi. Tapi suara itu makin keras, menggema di seluruh ruangan. 1 untuk membuka, 2 untuk melepas. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Batu mulai retak, menyingkap lubang hitam di tengah lorong. Dari bawahnya terdengar bunyi deras seperti air sungai. Tapi udara di sekitarnya justru dingin, menandakan itu bukan lava. Reza menatap lubang itu. Vi, kalau itu sungai bawah tanah, kita bisa ikuti arusnya keluar. Raffi ragu. Atau itu cuma umpan. Tapi kita gak punya pilihan lain, teriak Reza, kehilangan kendali. Kalau tetap di sini, kita semua mati. Mereka berdiri di tepi lubang itu, memandangi kegelapan di bawah. Angin dingin bertiup dari dalam, membawa suara samar yang terasa anehnya akrab, seperti seseorang memanggil mereka dari rumah. Alif yang paling muda akhirnya melangkah duluan. Kalau ini jalan pulang, aku gak peduli. Aku capek takut. Ia melompat. Suara tubuhnya menghilang begitu saja, tak ada bunyi air, tak ada gema. Hanya hening. Raffi berlari ke tepi lubang, menyorotkan senter. Kosong. Alif, panggilnya, tapi tak ada jawaban. Reza menatap Raffi dengan mata kosong. Dia udah keluar, atau udah diambil. Tak ada waktu berpikir. Lorong mulai runtuh. Suara batu berjatuhan, uap panas menyembur dari celah dinding. Raffi menarik Reza, dan tanpa berpikir panjang, mereka berdua ikut melompat. Tubuh mereka meluncur jatuh melewati lorong panjang seperti perosotan batu. Dingin dan panas berganti dalam sekejap. Hingga akhirnya, mereka terhempas ke dalam air. Raffi batuk keras, tersedak. Ia berenang ke tepi, menepi di dasar goa lain yang lebih luas. Udara di sini dingin, segar, tapi remang. Reza, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia menyalakan headlamp, dan melihat Reza tergeletak di tepi air. Wajahnya menghadap ke atas. Napasnya pelan tapi masih hidup.
Raffi menyeret tubuh temannya ke batu kering, lalu duduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak letusan, ia bisa mendengar sesuatu selain gemuruh dan bisikan. Suara air menetes. Suara hidup. Namun kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Di seberang goa, terlihat cahaya samar berwarna oranye, seperti obor. Raffi bangkit, menatap dengan penuh waspada. Ada orang, gumamnya. Ia berjalan perlahan, meninggalkan Reza yang masih tak sadarkan diri. Semakin dekat, cahaya itu makin terang. Di dinding batu, tergantung lusinan peralatan pendaki, carrier, jaket, sepatu, semuanya tertutup debu tapi masih utuh. Di tengah tumpukan itu, berdiri sosok berpunggung membungkuk, memakai baju lapangan lusuh. "Alif," panggil Raffi ragu. Sosok itu tak bergerak. Lalu perlahan menoleh. Wajahnya hitam legam, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar meneteskan pasir abu. Dari bibirnya keluar suara lirih. "Bukan manusia, bukan gemah. Harga sudah dibayar." Raffi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah berat. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar lagi. Air naik cepat, menelan kaki hingga lutut. Raffi berlari kembali ke arah Reza, mengguncangnya keras. "Bangun, kita harus keluar." Reza terbangun dengan wajah bingung. "Kemana?" "Ke atas. Ikuti arus." Mereka berenang mengikuti arah air yang mengalir deras ke celah batu di sisi kanan goa. Cahaya di depan semakin terang, kini bukan oranye, tapi putih, terang seperti siang hari. Raffi merasa tubuhnya ditarik kuat dari bawah, lalu tiba-tiba, udara segar, cahaya matahari, suara burung. Mereka berdua terhempas keluar dari lubang batu di lereng bawah Gunung Kelut. Langit biru pucat terbentang luas. Abu masih menutupi tanah, tapi gunung sudah tenang. Raffi memandang sekeliling dengan mata tak percaya. Mereka benar-benar selamat. Reza tersenyum lemah. "Kita keluar." Tapi saat Raffi menatap wajahnya, senyumnya langsung hilang. Di leher Reza, tepat di bawah kulit, terlihat urat-urat hitam yang berdenyut pelan, seperti sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Raffi mundur, ngeri. "Reza, kamu kenapa?" Temannya menatapnya kosong, lalu tersenyum lagi, kali ini terlalu lebar. "Harga udah dibayar, Vi, sekarang giliran kamu." Raffi berlari sekuat tenaga menuruni lereng. Tapi di setiap langkah, ia mendengar suara itu lagi, dari segala arah, dari udara, dari tanah, bahkan dari dalam dadanya sendiri. Tak semua yang keluar benar-benar kembali. Sudah 2 minggu sejak letusan Gunung Kelut mengguncang Jawa Timur. Media nasional sibuk memberitakan kerusakan. Ratusan rumah roboh, ribuan hektar ladang tertutup abu, dan ribuan warga dievakuasi. Tapi tak satu pun berita menyebut tentang kelompok pendaki yang hilang di lereng selatan gunung. Sementara itu, di pos pendakian Margomulyo, sebuah tim relawan kecil terus bertahan, bukan untuk mencari korban warga, melainkan 5 pendaki yang tak pernah tercatat secara resmi dalam daftar naik. Mereka tahu, izin pendakian waktu itu sudah ditutup. Tapi seseorang dari warga melihat sekelompok orang membawa tenda oranye 3 hari sebelum letusan. Hari itu, kabut mulai menipis. Tim relawan menyisir jalur yang tertutup abu hingga lutut. Di tengah perjalanan, salah satu anggota melihat sesuatu bergerak di balik pohon hangus. Sosok hitam kurus berjalan gontai, tanpa alas kaki. "Berhenti," seru koordinator tim. Mereka segera berlari mendekat. Sosok itu ternyata manusia. Seorang laki-laki muda, tubuhnya penuh luka bakar ringan, kulitnya keabu-abuan. Matanya merah, tapi tidak tampak panik. Ia hanya berdiri diam menatap mereka, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Mas siapa?" "Pendaki?" tanya salah satu relawan dengan hati-hati. Ia tidak menjawab, hanya menatap dengan pandangan kosong. "Mas, denger gak?" Lelaki itu tiba-tiba tersenyum samar. "Keluar," katanya pelan. "Aku udah keluar." Para relawan segera membopongnya ke bawah. Sepanjang perjalanan, ia terus bicara sendiri, kalimatnya acak, tapi mengandung satu pola. 5 masuk, 2 hilang, 1 ditelan, 2 keluar. Kelut sudah kenyang.
Di pos kesehatan darurat, dokter yang memeriksanya sempat terdiam lama. Luka di punggungnya aneh, bukan luka bakar biasa. Ada pola seperti urat bercahaya samar yang menjalar dari tengkuk hingga ke tulang belakang, seolah sesuatu pernah menempel di sana. Ini bukan bekas logam panas, gumam sang dokter pada rekannya. Kayak jaringan baru yang tumbuh di bawah kulit. Raffi, itulah nama yang kemudian disebut dalam catatan singkat mereka, dirawat di tenda terpisah. Setiap malam, perawat mendengar ia bicara dalam tidur. Kadang ia menyebut nama Sinta, kadang Dimas. Kadang hanya bergumam lirih. Harga udah lunas, jangan buka lagi pintunya. Tapi yang paling aneh terjadi pada malam ketiga. Salah satu relawan yang berjaga mengaku melihat siluet seseorang berdiri di luar tenda Raffi, perempuan berambut panjang, memakai jaket pendaki oranye. Ketika disorot senter, sosok itu lenyap. Tapi di tanah abu di depan tenda, ada jejak kaki kecil yang membekas menuju arah gunung. Keesokan paginya, Raffi terbangun dan meminta air. Suaranya berat tapi tenang. "Yang lain gimana?" tanyanya. "Kamu satu-satunya yang kami temukan," jawab petugas pelan. "Kami masih cari teman-temanmu." Raffi menatap ke langit abu-abu di luar tenda. "Jangan cari. Mereka gak mau ditemukan." "Kenapa begitu?" Ia tersenyum tipis, tatapannya kosong. "Karena mereka bukan di sini lagi." Beberapa hari kemudian, tim SAR benar-benar menemukan sesuatu, tenda oranye di lembah bawah, utuh tapi terkubur separuh abu. Di dalamnya ada 3 tas carrier, sisa makanan, dan sebuah kamera rusak. Ketika diperiksa, memori kamera itu masih bisa diselamatkan sebagian. Tapi file terakhir berisi video yang tidak masuk akal. Rekaman itu menampilkan keempat pendaki, Raffi, Reza, Alif, dan Sinta, sedang duduk di depan gua, wajah mereka hitam oleh debu. Di latar belakang, terdengar suara gemuruh seperti gunung sedang bernafas. Namun di menit terakhir, tepat saat kamera bergetar hebat, muncul bayangan besar berbentuk manusia di balik asap, mendekat pelan, hingga memenuhi seluruh layar. Lalu rekaman berhenti. Setelah video itu diputar di pos, tak ada yang bicara selama beberapa menit. Seorang anggota tim berbisik, kalau itu nyata, berarti mereka bukan cuma kena letusan. Beberapa hari setelahnya, pihak berwenang dari pemerintah datang. Semua bukti dikumpulkan, tenda, kamera, bahkan catatan medis Raffi. Salah satu pejabat berkata singkat, "Kasus ini ditutup. Tidak untuk publik." Gunung Kelut tetap aman dikunjungi. Setelah itu, Raffi dipindahkan ke fasilitas medis tertutup di Blitar. Tidak ada kabar lebih lanjut. Namun seorang perawat yang sempat bertugas di sana bercerita bahwa setiap malam, Raffi sering berdiri di depan jendela, menatap ke arah gunung yang masih diselimuti abu, lalu berkata pelan, "Dia belum selesai, dan dia tahu aku keluar tanpa izin." 3 hari setelah pemindahan Raffi ke Blitar, tim evakuasi gabungan dari SAR dan relawan masih terus menyisir lereng timur Gunung Kelut. Tidak ada yang berharap menemukan apapun lagi. Semua area sudah tertutup abu setebal 1 meter, dan setiap langkah seperti berjalan di atas dunia mati. Namun sore itu, salah satu anjing pelacak menggonggong keras di dekat aliran sungai kecil yang terbentuk dari lelehan hujan abu. Ketika mereka mendekat, bau busuk samar menyengat. Awalnya mereka mengira itu bangkai hewan. Tapi di balik batang pohon tumbang, seseorang terbaring terlentang, wajahnya nyaris tertutup abu. "Cepat, ini manusia," teriak salah satu petugas. Tubuh itu kurus kering, bibir pecah, tapi dadanya masih naik turun lemah. Di lehernya tergantung kalung kompas yang sudah berkarat. Ketika debu di wajahnya dibersihkan, seseorang dari tim berbisik pelan, nyaris tak percaya. "Itu Reza." Mereka membawanya turun dengan tandu darurat. Tapi sepanjang perjalanan, tak satu pun dari relawan berani menatap wajahnya terlalu lama. Karena mata Reza tidak sepenuhnya hitam, tapi berwarna keabu-abuan, seperti pantulan batu vulkanik yang baru mengeras. Di pos medis bawah, Reza dirawat di tenda berbeda dari Raffi. Tubuhnya penuh luka gores seperti cakaran, dan suhu tubuhnya terus berubah-ubah. Kadang dingin seperti mayat, kadang panas sampai alat ukur tak bisa membaca. Saat pertama sadar, Reza langsung memanggil nama Raffi dengan nada marah. "Dia keluar, ya?" tanyanya serak.
Dia yang ninggalin kami. Dokter yang menemaninya terdiam, lalu mencoba menenangkan. Tenang dulu, kamu selamat, Reza. Temanmu juga dirawat. Tapi... Enggak, potong Reza cepat. Dia bukan Raffi lagi. Kata-kata itu membuat semua orang di tenda terdiam. Malam itu, seorang petugas diminta mencatat pengakuan Reza secara resmi. Namun isi wawancara itu kemudian tidak pernah dipublikasikan. Berdasarkan salinan bocoran yang didapat dari seorang anggota tim, berikut sebagian isinya. Petugas, bisa ceritakan apa yang terjadi setelah letusan? Reza, kami sempat berlindung di balik batu besar. Suara gunung kayak, bukan gemuruh, tapi kayak ada yang manggil dari dalam. Petugas, siapa yang pertama hilang? Reza, Dimas. Dia ngilang malam kedua. Kami dengar suara langkah dari arah gua, kami kira dia keluar cari air. Tapi pas kami samperin, di tanah ada jejak kaki, tapi cuma satu arah. Gak ada jejak baliknya. Petugas, maksudmu, dia masuk gua? Reza, terdiam lama? Iya. Tapi waktu Raffi manggil, suara yang jawab bukan Dimas. Itu suara berat, dalam banget. Kayak dari perut gunung. Petugas. Lalu? Reza. Setelah itu, Sinta bilang dia lihat siluet seseorang berdiri di dalam abu, jauh di bawah lembah. Dia yakin itu Dimas. Tapi pas kami dekati, itu bukan manusia. Itu semacam tubuh dari abu, tapi ada wajah Dimas di situ. Petugas. Kau yakin dengan yang kau lihat? Reza, menatap petugas. Kalau itu cuma halusinasi, kenapa sampai sekarang suaranya masih manggil saya tiap malam? Setelah pengakuan itu, kondisi Reza semakin memburuk. Ia menolak makan, sering memukul-mukul dinding tenda, dan setiap kali tertidur, tubuhnya bergetar seperti kejang. Pernah satu malam, ia menggigit lidahnya sendiri sambil berteriak, "Keluarin dia dari tubuhku." Esok paginya, dokter menemukan luka baru di punggungnya, sama seperti yang dimiliki Raffi. Pola seperti urat bercahaya samar di bawah kulit, tapi kali ini bentuknya berbeda. Jika pada Raffi menjalar dari tengkuk ke tulang belakang, pada Reza justru melingkar seperti cincin di sekitar dada. Seolah ada sesuatu yang berusaha menutup dari dalam tubuhnya. Sementara itu, pihak berwenang mulai panik. Mereka sadar kasus ini tak bisa lagi dianggap sekadar kecelakaan alam. Seorang perwira TNI yang ikut dalam operasi rahasia berkata lirih kepada Dokter Jaga. Kami sudah periksa catatan lama. Di tahun 1960-an, pernah ada kejadian mirip ini. Sekelompok peneliti vulkanologi juga hilang di area sama. 2 di antaranya ditemukan hidup, tapi dengan kondisi tubuh yang aneh. Setelah itu, pemerintah menutup semua laporan dengan alasan anomali geotermal. Hari-hari berikutnya, pos kesehatan dijaga ketat. Wartawan yang mencoba mendekat diusir. Namun rumor mulai menyebar, 2 pendaki ditemukan hidup tapi tidak seperti manusia lagi. Salah satu relawan tua, Pak Karyo, yang dulu sering naik ke puncak Kelut sebelum letusan besar, berbisik pada anggota SAR muda. Gunung itu punya perjanjian. Dulu ada ritual lama, sebelum orang Belanda datang. Siapapun yang masuk tanpa izin, harus ninggalin 1 nyawa. Kalau enggak, gunungnya sendiri yang nuntut. Seminggu kemudian, Reza mendadak menghilang dari tenda perawatan. Pagi hari, penjaga menemukan kain perbannya berserakan, darah menetes sampai keluar pos. Jejak kakinya menuju arah barat, ke jalur yang sama tempat ia ditemukan dulu. Tim pencari dikirim, tapi hanya menemukan sesuatu yang membuat semua menggigil. Di tanah lembek dekat sungai, ada bekas tubuh manusia terbaring, tapi seluruhnya telah menjadi abu, seperti baru saja terbakar dari dalam. Di tengah bekas itu, tertinggal kalung kompas Reza, berkarat, tapi masih hangat. Kabar itu segera sampai ke Raffi di Blitar. Malamnya, ia tiba-tiba memukul-mukul kaca jendela ruang isolasinya sambil berteriak. Dia balik ke sana. Dia buka pintunya lagi. Sekarang dia bakal nyari pengganti. Petugas yang datang untuk menenangkannya mengaku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di mata Raffi, muncul pantulan merah menyala, seperti pijar magma yang hidup. Setelah itu, Raffi tak pernah berbicara lagi. Ia hanya menatap kosong ke arah timur.
ke arah di mana Gunung Kelut berdiri sunyi di balik kabut abu. 2 minggu setelah hilangnya Reza, suasana di pos pengungsian Gunung Kelut kembali sunyi. Abu mulai mengeras, membentuk lapisan seperti batu di setiap permukaan. Hujan asam turun hampir setiap sore, membuat siapapun enggan berlama-lama di luar. Namun di tengah kesunyian itu, seseorang datang membawa map coklat tebal, seorang pria parubaya berjaket dinas kehutanan dengan tanda nama Sutarto. Ia langsung menuju tenda medis, meminta bertemu dokter yang merawat Raffi. Setelah memastikan tak ada orang lain, ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada foto-foto hitam putih, arsip surat tua, dan laporan penelitian yang sudah menguning. "Dokter," katanya pelan, "apa kau tahu bahwa daerah tempat anak-anak itu ditemukan dulu dikenal sebagai Pawon Arum?" Sang dokter menggeleng. Sutarto menghela napas, lalu menjelaskan dengan nada berat. "Pawon Arum itu bukan nama tempat resmi. Itu sebutan masyarakat lama untuk Kawah Kelut sebelum letusan besar tahun 1919. Artinya, dapur harum. Tapi bagi penduduk asli, itu bukan dapur biasa. Itu tempat di mana mereka mempersembahkan sesuatu, agar gunung tetap tidur." Dalam arsip yang dibawanya, tertulis laporan tahun 1964 dari seorang peneliti Belanda bernama Van der Steeg, yang mengkaji anomali aktivitas termal di kawasan Kawah Kelut. Namun di bagian lampiran, ada catatan tangan dengan tinta merah. Ada suara di bawah lapisan batu, seperti dengungan rendah. Saat malam, terasa seperti napas keluar dari tanah. Penduduk sekitar menyebutnya napas pawon. Mereka percaya itu tanda penjaga sedang terbangun. Yang membuat dokter merinding adalah foto yang diselipkan di bawahnya. 5 orang laki-laki berdiri di tepi kawah, mengenakan pakaian lapangan, dan di belakang mereka tampak bayangan besar samar seperti sosok manusia batu, tinggi hampir setinggi tebing. Van der Steeg tidak pernah kembali dari ekspedisi itu, lanjut Sutarto lirih. Pemerintah waktu itu bilang dia hilang karena longsor. Tapi warga sekitar tahu, dia melanggar batas. Ia membawa batu dari dasar kawah, yang katanya bisa berdenyut saat dipegang. Sutarto menatap dokter tajam. Luka di tubuh Raffi dan Reza, bentuknya mirip dengan pola batu itu. "Aku yakin mereka menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh." Dokter menelan ludah. "Tapi itu cuma kebetulan, kan? Luka bakar?" "Tidak," jawab Sutarto. "Aku pernah melihatnya. Tahun 1990, 2 porter dari Kediri ikut tim pendaki vulkanologi. Salah satunya pulang dengan luka yang sama. Beberapa hari kemudian, ia meninggal sambil menjerit, 'Gunung minta tubuhku kembali.'" Malamnya, Sutarto pergi ke rumah sakit tempat Raffi dirawat. Ia berdiri lama di depan kaca isolasi, menatap tubuh Raffi yang kini nyaris tak bergerak. Namun dari balik selimut, tampak cahaya samar memancar dari punggungnya. "Dia menanggung sesuatu," bisik Sutarto. "Mungkin gunung belum puas." Sebelum ia sempat melangkah pergi, Raffi tiba-tiba membuka mata. Tatapannya menembus kaca jendela. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara. Tapi Sutarto jelas membaca ucapannya. "Kau tahu, kan sekarang dia di bawah." Sutarto tersentak. Ia berlari keluar ruangan, napasnya tercekat. Malam itu, ia memutuskan untuk menuju perpustakaan vulkanologi di Malang, tempat arsip rahasia tentang Kelut disimpan sejak kolonial. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Dalam catatan ritual kuno bertuliskan aksara Jawa kuno, ada satu istilah yang terus muncul, Kauruh Pawon. Artinya, pengetahuan untuk menahan napas bumi. Teks itu menjelaskan bahwa Gunung Kelut dianggap bukan hanya kawah, tapi makhluk hidup yang harus diberi tubuh manusia. Setiap kali gunung itu mengeluarkan asap hitam lebih dari 3 hari. Jika tidak ada yang diserahkan, gunung akan mengambil sendiri, biasanya orang-orang yang masuk tanpa izin. Dan di bagian akhir manuskrip itu tertulis kutukan. "Sapa sing mlebu tanpa panggilane, bakal dadi jalane kawah. Daginge dadi lemah, nyawane dadi geni. Siapa yang masuk tanpa panggilannya, akan menjadi jalan kawah. Dagingnya menjadi tanah, jiwanya menjadi api." Sutarto kembali ke Blitar membawa naskah itu, berharap bisa menunjukkan pada dokter. Tapi saat ia tiba,
Rumah sakit sudah dalam keadaan panik. Raffi menghilang. Petugas jaga bercerita bahwa sekitar pukul 2 dini hari, listrik padam sebentar. Saat lampu menyala, kamar Raffi kosong. Jendela terbuka lebar, tapi tidak ada jejak keluar. Hanya abu halus di lantai, membentuk pola melingkar, sama seperti tanda di punggungnya dulu. Sutarto hanya bisa berdiri terpaku, lalu berkata pelan, berarti sudah genap 5 yang hilang. Keesokan paginya, ia dipanggil oleh seseorang dari dinas pusat. Pertemuan berlangsung di ruangan kecil tanpa jendela. Seorang pria berpakaian serba hitam, yang memperkenalkan diri sebagai bagian dari Badan Pengendalian Geologi, berkata dingin, "Pak Sutarto, Anda diminta untuk tidak menyebarkan apapun terkait kasus pendaki Gunung Kelut. Semua laporan, arsip, dan catatan yang Anda bawa akan disimpan sebagai dokumen rahasia negara." Kenapa disembunyikan? Ini bisa menjelaskan kejadian. Karena tidak semua kebenaran harus diketahui publik, Pak. Kelut adalah salah satu gunung wisata terbesar di Jawa Timur. Jangan buat orang takut. Sutarto menunduk, menatap map berisi foto dan manuskrip yang kini diambil dari tangannya. Sebelum pria itu pergi, ia berbisik pelan. Gunung Kelut tidak suka jika rahasianya dibuka. Kau juga sebaiknya jangan naik ke sana lagi. Sejak hari itu, semua pemberitaan tentang 5 pendaki yang selamat dihapus dari arsip media. Tak ada nama Raffi, Reza, atau keempat rekannya dalam laporan resmi BNPB. Seolah mereka tidak pernah ada. Namun beberapa bulan kemudian, warga di sekitar Blitar mulai melaporkan hal aneh. Suara siulan samar dari arah timur setiap tengah malam, seperti orang memanggil. Dan kadang, kalau cuaca berkabut, mereka melihat siluet 5 orang berjalan di lereng gunung, tapi tubuh mereka seperti diselimuti abu yang terus berjatuhan. 3 bulan setelah letusan besar Gunung Kelut 2014, aktivitas gunung dinyatakan stabil oleh pemerintah. Jalur pendakian dibuka kembali dengan pengawasan ketat, dan turis mulai berdatangan. Media menulis bahwa bencana itu telah berlalu, seolah gunung itu telah jinak kembali. Namun bagi sebagian warga tua Kediri dan Blitar, mereka tahu betul, gunung yang tampak tenang bukan berarti sudah tidur. Ia hanya menahan napas. Di salah satu rumah tua di lereng Blitar, Sutarto duduk sendiri di beranda, menatap puncak Kelut yang samar di kejauhan. Sejak malam terakhir Raffi menghilang, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara bisikan berat, seperti desir angin dari dalam tanah, menyebut namanya perlahan. Malam itu, ia didatangi seseorang yang tak disangka. Seorang perempuan muda berpakaian lusuh, membawa tas besar berisi kamera rusak dan buku catatan. Ia memperkenalkan diri sebagai Laras, mahasiswa jurnalistik yang tengah menulis skripsi tentang kasus hilangnya pendaki Gunung Kelut tahun 2014. Sutarto terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kau tidak akan menemukan apapun di arsip resmi. Semuanya sudah dihapus." Laras tersenyum tipis. "Saya tahu. Tapi saya menemukan sesuatu di lapangan. Foto lama, dari ponsel salah satu pendaki, Raffi." Ia meletakkan ponsel retak di meja. Saat layar menyala, tampak foto terakhir di folder kamera. 5 orang berdiri di depan kawah yang memancarkan cahaya merah. Tapi di belakang mereka, samar-samar terlihat bayangan besar, seperti tubuh manusia, tapi permukaannya mengeras seperti batu berurat magma. Sutarto menatap lama layar itu. Itu bukan bayangan. Itu penjaga pawon. Laras menatapnya tak percaya. Penjaga? Sutarto mengangguk perlahan. Gunung itu tidak pernah benar-benar meletus karena tekanan magma. Letusannya adalah cara untuk memberi jalan bagi sesuatu yang ingin keluar. Ia lalu membuka laci dan mengeluarkan sobekan manuskrip kuno, satu-satunya bagian yang berhasil ia salin sebelum disita dinas pusat. Di sana tertulis, "Nalika geni metu saka jero bumi, sing bali kudu nguripi api iku maneh. Yen ora, geni bakal golek omahe dewe." Ketika api keluar dari perut bumi, mereka yang pulang harus menghidupkan kembali api itu. Jika tidak, api akan mencari rumahnya sendiri. Sutarto menatap Laras. Itulah kenapa hanya 2 pendaki yang ditemukan hidup. Mereka bukan diselamatkan, mereka dikembalikan. Sebagai pembawa api itu.
Laras mencoba menolak logika itu, tapi pikirannya mendadak kacau. Kalau begitu, kemana mereka sekarang? Kenapa tak ada kabar? Sutarto menjawab lirih, mereka tidak pergi. Mereka tinggal di antara kita. Gunung sudah menanamkan bagiannya ke dalam tubuh mereka. Ia lalu mengeluarkan amplop berisi foto-foto hasil pengintaian pribadi, diambil sebulan terakhir. Salah satunya memperlihatkan seseorang berdiri di tepi kawah pada malam hari, tubuhnya menyala samar, seperti diselimuti bara hidup. Wajahnya mirip Raffi. Keesokan malamnya, Laras memutuskan naik ke jalur pendakian tertutup, ditemani seorang porter lokal bernama Wawan, yang diam-diam masih tahu jalur lama. Mereka berjalan dalam diam, hanya diterangi senter. Hujan abu mulai turun ringan, seperti salju kelabu. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di bekas area pos bayangan, tempat para pendaki dulu ditemukan. Namun tanah di sana tampak aneh, menghitam seperti terbakar, tapi tidak panas. Laras menunduk dan melihat ada bekas tapak kaki manusia di antara abu. 5 pasang. Tiba-tiba, Wawan berhenti. Kita harus balik, katanya cepat. Terlambat, sahut suara lain, berat dan dalam, bukan dari arah manapun, tapi seolah keluar dari udara. Laras menoleh ke arah suara itu, dan cahaya senternya jatuh pada sesuatu. Sosok manusia berdiri di kejauhan, tubuhnya berdebu, wajahnya hampir tak bisa dikenali. Tapi ia mengenakan jaket gunung dengan nama kecil, Raffi, di dadanya. Raffi, bisik Laras. Sosok itu tersenyum tipis. Gunung sudah tenang, karena kami kembali. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Asap hitam naik dari celah-celah batu, membentuk pusaran. Wawan berlari mundur, tapi Laras terpaku. Cahaya merah dari bawah tanah menembus retakan, memantulkan wajah Raffi yang kini berubah. Kulitnya retak seperti batu panas, dan dari matanya keluar pijar api. Apa yang kalian lihat bukan bencana, katanya pelan. Ini kelahiran. Seketika, tanah runtuh di bawah kaki Laras. Ia terjatuh beberapa meter ke dalam rongga besar yang terbuka, semacam gua berisi magma membeku. Di sekelilingnya, terlihat 4 sosok lain berdiri dalam formasi melingkar, tubuh mereka keras seperti batu, tapi masih berdenyut samar. Dan di tengah lingkaran itu, ada rongga berbentuk manusia, kosong. Raffi menatapnya dari atas. Gunung butuh 5 penjaga. 1 belum kembali. Sekarang giliranmu. Laras menjerit, tapi suara itu ditelan gemuruh tanah. Wawan mencoba menariknya, tapi tangan Laras terselimuti abu panas yang berputar seperti asap hidup. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot masuk ke celah batu. Semua kembali sunyi. Ketika Wawan sadar, ia sudah berada di lereng bawah. Tidak ada Laras, tidak ada jejak apapun kecuali kamera rusak dan ponsel jatuh di tanah, menampilkan rekaman terakhir. Siluet 5 orang berdiri di tengah kawah, dengan api menyala di dada mereka. Beberapa hari kemudian, Sutarto menerima kiriman tanpa nama, sebuah kartu memori berisi 1 foto. Foto itu diambil dari udara, memperlihatkan kawah kelut di malam hari. Tapi di tengah kawah yang sudah mengeras, tampak 5 titik merah berpola melingkar, berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Di bawah foto itu tertulis kalimat pendek, tulisan tangan Laras. Gunung tidak meminta korban. Ia hanya memanggil yang bisa mendengar. Sutarto menatap foto itu lama, lalu memejamkan mata. Dari kejauhan, suara guntur samar terdengar. Gunung Kelut tampak tenang, tapi di dasar kawahnya sesuatu kembali bernafas. Setahun setelah letusan besar Gunung Kelut, kehidupan di sekitar Kediri dan Blitar mulai berjalan normal kembali. Ladang warga kembali hijau, jalur wisata perlahan dibuka, dan pemerintah dengan bangga menyebut pemulihan alam Kelut sebagai simbol kebangkitan pariwisata Jawa Timur. Namun di balik kabar baik itu, ada satu hal yang tidak pernah muncul di media manapun. Laporan hilangnya 5 pendaki pada Februari 2014. Tidak ada berita resmi. Tidak ada nama-nama korban. Tidak ada keluarga yang mengaku kehilangan. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Sutarto masih menyimpan salinan terakhir laporan lapangan yang ia tulis sendiri sebelum semua disita. Laporan itu hanya beberapa lembar, tapi berisi peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Tubuh yang menyala di bawah abu,
luka berbentuk urat magma, dan hilangnya 2 orang pendaki setelah ditemukan hidup. Ia tahu, jika ia menyebarkannya, ia akan dianggap gila, atau lebih buruk, dihilangkan. Maka ia menyimpan semuanya dalam kotak logam, menguburnya di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon jambu yang selalu berbuah pada bulan-bulan abu turun. Setiap kali malam datang dan langit mengarah ke Kelut tampak merah samar, Sutarto duduk di beranda, mendengarkan. Kadang, di antara desir angin, ia mendengar sesuatu, langkah kaki, suara teriakan pendek, atau siulan yang menyerupai nada lagu pendaki. Dia tahu siapa yang bersiul itu. Laras. Beberapa bulan setelah Laras menghilang, tim SAR kembali melakukan ekspedisi kecil ke area kawah untuk penelitian geotermal. Namun dari laporan mereka, hanya satu hal aneh yang ditemukan. Di tengah lapisan abu yang sudah mengeras, muncul 5 tonjolan batu berbentuk pilar manusia, berjajar melingkar, masing-masing setinggi 2 meter. Awalnya disangka endapan lava yang mengeras. Tapi saat salah satu peneliti mencoba memotong permukaannya, keluar bau seperti daging terbakar. Dan dari retakan halus di tengah batu itu, ada pancaran cahaya merah kecil, seperti bara yang tidak pernah padam. Tak lama setelah itu, wilayah tersebut ditutup total untuk umum dengan alasan pergeseran struktur tanah berbahaya. Namun warga sekitar tahu, malam-malam di sekitar kawah kini tak lagi sunyi. Seorang penduduk tua bernama Pak Wiryo, yang tinggal di desa Sugihwaras, bercerita kepada Sutarto suatu malam. Ia bersumpah, seminggu sebelumnya ia melihat 5 cahaya bergerak menuruni lereng Kelut, seperti obor berjalan dalam formasi. Namun anehnya, tidak ada suara langkah, hanya gemerisik abu yang tersapu. Waktu aku panggil, mereka berhenti. "Pak Tar," kata Pak Wiryo dengan nada gemetar. Salah satunya noleh tapi wajahnya kosong. Hanya retakan batu. Terus mereka hilang begitu saja. Sutarto menatapnya lama, lalu berkata, "Gunung hanya meminjam tubuh mereka, Pak Wir. Bukan mengambil. Mereka kini bagian dari napasnya." Pak Wiryo hanya menunduk. Tak berani menatap puncak gunung di kejauhan. Pada bulan ke-18 pasca letusan, pemerintah mengadakan upacara simbolis pembukaan jalur wisata baru, Jalur Aman Kelut. Namun para porter lama menolak ikut mendaki. Mereka berkata gunung belum mengizinkan. "Bau belerangnya aneh," kata seorang porter muda. "Kayak daging yang dibakar." Bahkan, beberapa pengunjung yang nekat naik di malam hari mengaku mendengar suara aneh dari balik kawah. Suara siulan lirih, diikuti gema langkah kaki 5 orang berjalan beriringan. Salah satu wisatawan sempat merekam suara itu dengan ponselnya. Ketika rekaman diputar ulang, suara siulan berubah menjadi desisan samar. "Wis wayahe bali. Sudah waktunya kembali." Setelah kejadian itu, pemerintah kembali menutup jalur malam hari, diam-diam, tanpa pemberitahuan publik. Lalu datanglah sebuah surat tak bernama ke rumah Sutarto, tanpa cap pos. Isinya hanya selembar foto, pemandangan kawah Kelut dari udara, dengan cahaya merah samar di 5 titik yang sama seperti foto dari Laras dulu. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang ia kenali, halus, tegas, dan sedikit miring ke kanan. Gunung tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu yang berani mendengar. L. Sutarto tertegun lama. Di sudut matanya, ada rasa haru sekaligus ngeri. Ia sadar, Laras mungkin bukan hilang, tapi telah menjadi bagian dari siklus itu, seperti Raffi dan teman-temannya. Malam itu, ia mengambil kotak logam dari halaman belakang, membuka dan menulis catatan tambahan di halaman terakhir. Catatan 22 Juni 2016. 5 pendaki yang dikabarkan selamat dari letusan Kelut bukanlah korban. Mereka adalah penanda. Gunung meminjam tubuh mereka untuk menjaga keseimbangan di dalam kawah. Aku mendengar bisikan dari arah timur setiap malam purnama. Kadang mereka menyebut namaku. Kadang mereka hanya bernyanyi. Aku tahu, cepat atau lambat, gunung akan memanggilku juga. Karena setiap yang tahu rahasianya, tidak akan dibiarkan diam terlalu lama. Ia menutup buku itu, lalu membakar sebagian halamannya dengan api kecil dari lampu minyak. Asapnya membubung ke udara, perlahan menghilang ke arah timur. Tahun-tahun berlalu. Nama Sutarto tak pernah lagi muncul dalam daftar pegawai kehutanan. Rumahnya kini kosong,
dindingnya dipenuhi lumut. Namun sesekali, warga yang lewat di malam hari mengaku melihat cahaya kecil dari dalam rumah itu, seperti lampu minyak yang belum padam. Dan di atas meja kayu tua di dalam rumah, masih tergeletak foto lama. 5 orang pendaki tersenyum di tepi kawah, dengan langit merah di belakang mereka. Jika diperhatikan baik-baik, di bayangan mereka tampak satu sosok tambahan berdiri, samar, tapi jelas sedang tersenyum. Mungkin itu Laras. Mungkin juga gunung yang sedang melihat kembali. Sejak saat itu, setiap kali Gunung Kelut mulai berasap ringan, warga hanya menunduk, berbisik pelan. Jangan ganggu yang sudah jadi penjaga. Mereka tahu, gunung tidak pernah marah tanpa sebab. Ia hanya menagih janji lama, janji yang tak pernah benar-benar dilupakan. Dan hingga kini, tak satu pun laporan resmi mencatat kisah 5 pendaki itu. Namun bagi mereka yang mendaki Kelut di malam hari dan diam cukup lama di tepi kawah, konon bisa mendengar suara samar di antara angin. Suara langkah 5 orang berjalan perlahan, seolah masih mencari jalan pulang.